Usaha tani budidaya kacang hijau. November 11th, 24. Budidaya kacang hijau menawarkan peluang yang menggiurkan bagi para petani, baik dari segi ekonomi maupun agronomis. Sebagai komoditas yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik dan internasional, kacang hijau tidak hanya diminati oleh industri pangan tetapi juga oleh konsumen rumah tangga yang mengutamakan kesehatan. Dengan biaya produksi yang relatif rendah dan waktu tanam yang singkat, sekitar 60-70 hari, kacang hijau menjadi pilihan yang efisien dan menguntungkan. Selain itu, kemampuan kacang hijau untuk tumbuh di berbagai jenis lahan menjadikan budidaya ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak mengherankan jika usaha tani budidaya kacang hijau dianggap sebagai usaha yang menjanjikan dengan prospek cerah di masa depan. Beberapa varietas kacang hijau yang populer di Indonesia adalah murai, perkutut, kenari, dan seriri. Varietas ini memiliki karakteristik unggul seperti tahan penyakit, toleransi terhadap kondisi iklim, dan hasil panen yang tinggi. Varietas murai, misalnya, dikenal tahan penyakit bercak daun, sedangkan varietas kenari memiliki toleransi terhadap penyakit karat 4. Produktivitas hasil panen kacang hijau sangat tinggi. Berdasarkan data, hasil panen rata-rata untuk varietas populer seperti murai dan kenari dapat mencapai sekitar 1,5 ton per hektar. Produktivitas ini sangat menguntungkan bagi petani karena dapat meningkatkan pendapatan mereka. Harga kacang hijau per kilogram pada tahun 2024 bervariasi tergantung pada permintaan pasar dan kualitas produk. Namun, secara umum, harga kacang hijau dapat mencapai sekitar Rp20, Rp30 per kilogram, tergantung pada kondisi pasar dan lokasi penjualan. Jadi, potensi pendapatan rata-rata dari budidaya kacang hijau per hektar adalah sekitar Rp37.500.000. Tentu saja, angka ini bisa bervariasi tergantung pada kondisi pasar, kualitas hasil panen, dan efisiensi dalam proses budidaya. Proses budidaya kacang hijau. 1. Persiapan lahan dan pembibitan budidaya kacang hijau dimulai dengan pemilihan lahan yang tepat. Lahan yang ideal adalah tanah liat berlempung yang banyak mengandung bahan organik, serta memiliki aerasi dan drainase yang baik. Selain itu, tanah dengan struktur gembur dan pH antara 5,8 hingga 7 sangat disukai oleh tanaman kacang hijau, dengan pH optimal berada di angka 6,7. Proses persiapan lahan meliputi penggemburan tanah dan pemberian pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Proses pembibitan dimulai dengan merendam benih kacang hijau dalam air hangat selama 6-8 jam untuk mempercepat perkecambahan. Setelah direndam, benih dikeringanginkan hingga tidak lagi basah sebelum ditanam. 2. Penanaman benih setelah lahan siap dan benih telah berkecambah. Langkah selanjutnya adalah menanam benih di lahan yang sudah disiapkan. Jarak tanam yang umum digunakan adalah 40x 10 cm, atau 40x 15 cm. Hal ini bertujuan agar tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan mengoptimalkan penggunaan nutrisi dari tanah. Benih ditanam sedalam 2 hingga 3 cm dan ditutup dengan lapisan tanah tipis untuk melindunginya dari hewan atau cuaca ekstrim. 3. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman kacang hijau mencakup beberapa kegiatan penting seperti penyiraman, penyangan, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Penyiraman dilakukan secara teratur, terutama saat tanaman masih muda dan pada fase pembentukan polong. Penyangan gulma dilakukan untuk mengurangi persaingan dalam mendapatkan nutrisi. Pemberian pupuk tambahan, baik organik maupun anorganik, dilakukan sesuai kebutuhan tanaman untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan dengan cermat. Hama yang sering menyerang kacang hijau antara lain ulat dan kutu daun, sementara penyakit yang sering ditemukan adalah bercak daun dan karat. Penggunaan pestisida nabati atau kimia dapat dilakukan, tetapi harus sesuai dosis dan aturan yang berlaku agar tidak merusak tanaman dan lingkungan. 4. Panen kacang hijau biasanya siap dipanen setelah 60-70 hari setelah tanam.
Tanda-tanda tanaman siap panen adalah polong sudah berwarna kuning kecoklatan dan biji di dalamnya sudah keras. Pemanenan dilakukan dengan memetik polong secara hati-hati agar tidak merusak tanaman yang masih produktif. Setelah dipanen, polong dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering sebelum dipisahkan bijinya. 5 pasca panen setelah biji kacang hijau dipisahkan dari polong, biji dikeringkan kembali hingga kadar air mencapai sekitar 10 hingga 12% untuk menghindari jamur dan mempertahankan kualitas biji. Biji yang sudah kering dapat disimpan dalam wadah kedap udara atau dijual ke pasar. Dengan perawatan yang baik dan tepat, budidaya kacang hijau dapat memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan bagi petani. Proses yang relatif mudah dan fleksibilitas dalam jenis lahan menjadikan kacang hijau sebagai pilihan yang menarik untuk dikembangkan. Kacang hijau memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di pasar domestik, kacang hijau sering digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk makanan seperti bubur, mie, dan makanan olahan lainnya. Untuk mempercepat pemasaran, Anda bisa bekerja sama dengan beberapa pedagang di pasar tradisional, mini market modern, atau market online. Di pasar internasional, kacang hijau Indonesia dikenal dengan kualitasnya yang baik dan banyak diminati oleh berbagai negara, terutama di Asia dan Eropa. Nilai ekspor kacang hijau Indonesia mencapai lebih dari 39,3 juta US$ pada tahun 2023, dengan negara-negara tujuan ekspor utama termasuk China, Vietnam, dan India.